Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat waktu. Dengan waktu tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadikan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah, dan kita akan mendapatkan surganya Allah. Tanpa adanya waktu, maka tidak akan ada ibadah. Tanpa adanya ibadah, maka seorang hamba tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersyukur pada sore hari ini Allah memberikan waktu untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Setidaknya kita nggak maksiat kalau di luar. Ya, kalau misalnya orang bertanya, Bu, saya datang kumpul nggak dapat ilmu, saya nggak dapat makanan, saya nggak dapat minuman, saya nggak dapat ini, saya nggak dapat wejangan ilmu, setidaknya kita nggak maksiat kalau di luar. Kalau di luar mungkin kita bisa ngomongin orang. Kalau di luar mungkin kita bisa riba, bisa namimah, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Akan tetapi dengan beradanya kita di tempat ini setidaknya ada al-insan. Kita ditahan untuk tidak melakukan keburukan. Maka orang yang kalau di majelis ilmu dipenuhi dengan penyakit hati, kesombongan, su'udzon, riya, ujub, kibir, artinya mau kemana lagi dia? Kalau di tempat baik saja dia buruk, apalagi tempat buruk. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mencari waktu yang terbaik untuk kita beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwa kita itu harus cari waktu, karena sesungguhnya kalau waktu kita gunakan untuk hal-hal yang baik, Allah akan memberikan keberkahan. Berkah itu ada. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menuliskan atau berfirman dalam Al-Qur'an tentang keberkahan. Berkah itu ada. Waktu sama tapi rasanya beda. Ada. Contohnya seperti yang saya sering contohkan. Waktu yang sebentar 3 menit saja misalnya. Waktu 3 menit berarti 100 berapa detik? 180 detik. 180 detik. Kalau kita lagi nunggu lampu merah, di sini 180 detik, lihatnya sebentar atau lama? 180, 179, 178. Lama banget. Padahal kalau misalnya kita lagi mabar sama teman kita 30 menit kayaknya belum aja. Sementaran banget. Kalau kita duduk sama teman-teman kita misalnya, atau kita lagi shopping, kadang kita masuk mall sore nggak berasa udah maghrib aja. Waktunya sebentar, nggak ada berkah sama sekali. Tapi kalau sesuatu yang kita tidak suka, 3 menit padahal 180 detik. Akhirnya lama banget, kita nggak sabar. Ini kapan bertanya sampai semuanya sudah kita lakukan. Artinya keberkahan itu betul-betul ada. Keberkahan itu ada. Dan Allah Subhanahu wa taala beberapa kali dalam Al-Qur'an menyebutkan kalimat berkah. Di antaranya Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Palestina ataupun masjid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi. Dan sekelilingnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mubarakan dan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Allah Subhanahu wa taala turunkan air dari langit juga, minas sama'i ma'an mubarakah. Dari langit kami turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala air yang penuh dengan keberkahan. Artinya Ka'bah juga Allah Subhanahu wa taala bi Makkah mubarakan. Allah Subhanahu wa taala kota Makkah yang penuh dengan keberkahan. Jadi waktu yang diberkahi itu ada. Waktu yang diberkahi adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh. Itu namanya waktu berkah. Tapi waktu yang tidak berkah adalah waktu yang bagi seorang hamba, ya Allah berikan usia yang panjang tapi tidak ada amal saleh. Itu tidak ada keberkahan. Karena banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia itu ibadahnya sepertinya sedikit tapi pahalanya banyak, berarti berkah. Ada seorang yang ibadahnya seperti banyak tapi pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena salah di dalam beribadah. Buat apa orang hidup kita di dunia berapa tahun? Paling lama 60 tahun, 70 tahun. Kita hidup di dunia ini paling lama 60 tahun, 70 tahun. Sekarang usia sudah berapa? 20 tahun. Sudah berapa? 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Sisa berapa tahun lagi kita ibadah. Nah, sekarang makanya kita harus fokus. Ini kita harus cari nih.
cara supaya kita mendapatkan surga, karena di surga selama-lamanya. Kalau di dunia sebentar. Saya sering katakan di dunia ini kebahagiaan apapun yang kita punya, kita pasti bakalan merasakan sedih. Sore kita masih ketawa, malam belum bisa nangis. Manusia begitu, gak ada yang sempurna. Mau merasa sepuas-puasnya, saya punya harta, saya punya kawan, saya punya sahabat, saya punya segala-galanya. Puas-puasin diri ini, sepuas-puasnya. Habis itu, sumpah. Itu manusia begitu. Saya ingin melakukan apapun yang saya mau, lakukan. If'alu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu mau. Habis itu, sumpah. Pengen bahagia sebahagia-bahagianya, lakukan. Habis itu, sumpah. Manusia begitu. Di dunia ini tidak ada yang namanya selamanya. Tapi di akhirat, kalau udah dapat siksaan terus. Kalau dapat kebaikan terus. Dapat surga, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Wa ashabul shimal, ma ashabul shimal. Ada orang yang di kanan, ada yang di kiri. Nah, kita pengen jadi yang mana? Terus gimana bedanya? Sekarang waktu kamu tinggal berapa tahun? Usia berapa? Usia sudah 30 tahun, usia sudah 40 tahun. Umumnya umat Rasulullah SAW usianya 60 tahun, berarti tinggal 20 tahun lagi. Nah, ini sekarang mau ngapain sekarang? Amal yang soleh dahulu bil lisani, yang senantiasa kita lakukan zikir dengan lidah, tapi di hati tidak pernah ikut serta berzikir kepada Allah. Nampak di hadapan orang seperti orang yang soleh, tapi kita yang paling kenal diri kita, siapa diri kita. Kita paling tahu ya. Kita nggak usah munafik lagi. Di hadapan Allah, oh saya ini hamba yang soleh. Coba tanya sama diri sendiri, apa sih amalan yang sekiranya saya andalkan di hadapan Allah? Saya ini punya apa? Jadi kalau ketemu sama Allah nanti saya mau ngomong apa? Saya pernah sedekah saya biar dibilang orang baik. Saya pengen bilang sama Allah kalau saya nyebarin ilmu saya. Saya kalau nyebarin ilmu saya, murid-murid saya tahu-taunya jual agamanya untuk hal duniawi, gimana? Dosanya ke saya. Ya, jadi berbangga, Allah saya kan guru, seorang ulama, mengajarkan kebaikan kepada murid saya. Iya, kalau muridnya mengambil ilmu tersebut untuk dijadikan hal ukhrawiyah, tapi kalau tahu-taunya muridnya menjual agamanya demi harta yang sedikit daripada harta duniawi, kamu yang dapat dosa. Kenapa? Karena kamu yang mengajarkan kepada mereka urusan akhirat mereka. Ya kan? Coba sekali-sekali tanya sama diri sendiri, apa sih kira-kira yang pernah kita lakukan yang bisa kita andalkan di hadapan Allah? Terus saya sendiri terkadang pikir apa ya? Kira-kira apa? Sepertinya tidak ada yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya, ma'awafan yang lalu biarlah berlalu. Wal mu'ammal ghaib, yang akan datang kita tidak tahu bagaimana. Wala kisa'atul lati atafiha. Dan kamu memiliki waktu yang kamu berada pada waktu ini sekarang. Kata Imam Syafi'i, yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang kamu tidak akan tahu, karena gaib. Yang kamu punya kapan? Waktu sekarang. Nah, sekarang kita mau ngapain? Yang lalu kita nggak bisa. Saya mau nyesel tapi nggak mau bantu. Sama aja bohong. Orang yang menyesal itu dia pengen berubah. Gitu. Kalau menyesal hanya dengan menyesal saja, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Maka ini kita katakan bahwa waktu itu adalah hal yang paling penting, karena dengan keberadaan waktu kita bisa ibadah, dan dengan adanya ibadah kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini katakan ya, kita harus isi waktu-waktu kita untuk ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena faedah di antaranya apa? Di antaranya adanya waktu supaya kita bisa beribadah. Sekali lagi saya ulangi, umumnya umat manusia, umat Rasulullah SAW dan Rasulullah akan ummati mabaina 60 atau 70. Usia umatku antara 60 tahun atau 70 tahun. Nah, sekarang kita tanya sama diri kita, apa yang kita pernah lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita ini untuk beribadah. Karena Allah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Tadi seperti yang saya katakan bahwa ada sebagian orang yang ibadahnya nampaknya sedikit tapi diterima. Karena apa? Karena bagus memanage ibadahnya. Ada lagi orang yang ibadahnya nampak banyak tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Karena salah di dalam mengatur ibadah. Sama seperti orang yang bekerja. Orang yang bekerja dari pagi jam 8 dia kerja sampai jam 5 dia baru pulang, gajinya sebulan cuma 2 juta. Ada nggak yang ini? Ada nggak yang ini? Ada lagi orang yang kerja dari jam 10 dia masuk, jam 3 sore dia sudah pulang, gajinya 10 juta. Ada. Kerjanya lebih sedikit, gajinya lebih banyak. Ada lagi yang datang pukul 10, pukul 11 dia sudah pulang, tapi gajinya 100 juta dalam sebulan. Ada nggak? Ada. Ada lagi yang datang ke kantor, dia tanda tangan masuk ke rekeningnya 1 miliar. Ada nggak yang ini?
Ada. Tergantung daripada kepandaian dia dalam berbisnis atau kecurangan dia. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan ibadah itu tijarah kata Allah. Ini bisnis antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin pintar kita memanage ibadah kita, maka semakin besar pahala kita. Makanya dalam hadis banyak fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala sa'iril umam. Kata Nabi Muhammad, keutamaan orang yang alim dibanding orang yang rajin ibadah seperti saya dan umat saya. Mana yang lebih mulia? Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang alim tahu ilmunya. Ketika mereka ibadah tidak sering dengan ilmu. Tapi orang yang abid banyak ibadah terkadang tak tahu ilmunya. Melakukan ibadah yang banyak ternyata salah semua. Seperti yang diceritakan bahwa ada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala sampai 40 tahun. 40 tahun di satu goa dia beribadah kepada Allah. Kemudian ada salah seorang di antara orang soleh mendatangi orang tersebut dan bertanya, "Syekh, antum di sini udah berapa lama?" "Ana 40 tahun di sini." "Ngapain aja?" "Ana alhamdulillah orang soleh." Ibadah kepada Allah 40 tahun. Ada orang soleh bilang saya orang soleh. Saya alhamdulillah ibadah kepada Allah selama 40 tahun di tempat ini. Saya berzikir, saya lakukan apapun yang diperintahkan Allah. Akhirnya orang ini bingung. Kenapa? Karena orang yang rajin ibadah tersebut dia seperti memakai kalung. Ditanya, "Itu yang kamu pakai apa?" "Oh, ini ceritanya panjang." "Gimana ceritanya?" "Pertama kali saya datang ke sini, katanya, saya melihat tempat-tempat ini, saya lihat tempat ini sepertinya kotor, saya bersihkan. Ketika saya bersihkan tempat ini, saya lihat ada tikus, saya bunuh tikus tersebut. Setelah saya bunuh tikus itu, saya berpikir, ya Allah, saya datang ke sini untuk ibadah, kenapa sekarang saya ganggu daripada makhluknya Allah? Maka setelah itu saya bernadar, saya tidak akan sholat kecuali saya membawa dia." Akhirnya tikus yang sudah jadi bangkai itu ditaruh, dikalung sama dia, digunakan setiap dia sholat. Nah, ini orang bodoh, dia nggak tahu itu najis. Berarti selama 40 tahun, jangankan ibadah sunnah, ibadah wajibnya saja perlu dihormati. Dia sudah merasa dirinya 40 tahun menghabiskan waktu untuk ibadah, ternyata hasilnya kosong. Bahkan dia mendapatkan dosa. Makanya ikhwan, perlu sekali mencari tahu. Ini kejauhan. Wah, saya pengen tahu ilmu al-arud. Ilmu al-arud apa? Salah satu di antara 13 ilmu bahasa Arab. Terus saya mau pelajari supaya saya di dalam sastra saya dalam bahasa Arab hebat, saya bisa membuat syair. Saya tanya rukun sholat ada berapa? Ternyata rukun sholat dia nggak tahu, syarat sholat dia nggak tahu, yang bisa membatalkan sholat dia nggak tahu, rukun wudhu dia nggak tahu, syarat wudhu dia nggak tahu, ilmunya nggak tahu. Ilmu yang seharusnya dia pahami dia nggak tahu, dia pengennya terbang ke tempat yang tinggi. Serupa seperti orang yang naik tangga, pengennya langsung lompat ke atas. Yang ada apa? Dia jatuh. Makanya ikhwani, sekarang kesempatan kita untuk memulai dari awal. Memulai dari awal, bismillah. Wah, usia saya ini masih 20 tahun. Walaupun kita nggak tahu ya, usia manusia itu ada yang tahu. Dan kuburan bukan khusus bagi orang yang sudah tua saja. Ya, kuburan tidak khusus bagi orang yang sudah tua saja. Siapapun bisa. Banyak orang yang di bawah kita usianya mereka lebih dahulu meninggal. Dan kita yakin itu. Yakin. Tapi setan hebatnya bikin kita lupa. Kita yakin. Padahal kita yakin. Kita yakin. Yang meninggal di bawah kita banyak banget. Kadang-kadang nggak sakit. Kadang-kadang masih dalam keadaan sehat. Kita yakin. Tapi begitulah manusia ya. Gampang mendapatkan budaya dari syaitan. Oleh karena itu, ikhwani akhwati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini katanya kita diharuskan memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi harus rapi. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Al-haqqu bi ghairi nidam yaghlibuhu al-batil bi nidam." Ini jadi pegangan oleh kita. Kebenaran tapi tidak terorganisir bisa dikalahkan dengan kebatilan yang rapi. Kebatilan tapi rapi. Dia batil ini. Ngajak orang ke neraka, tapi banyak penggemarnya. Ngajak orang ke surga, udah jelaskan, ayo dong masuk surga, ayo. Ya diminatin sama orang. Kenapa? Karena nggak rapi. Jangan salahin orang yang nggak mau ikut. Salahkan cara kita di dalam mengajak orang. Karena apa? Karena terkadang cara kita tidak menarik. Makanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan Indonesia ini memiliki kekayaan di dalam beberapa banyak hal. Jadi bukan kita saja yang memiliki kebenaran. Siapa tahu kita bareng bersama kebenaran masuk di surganya Allah. Makanya jangan pernah melihat muslim lain, wah ini jelek ini, wah ini nggak bagus ini, wah ini nggak sejalan dengan saya. Ya, nggak bisa begitu.
Terkadang orang yang nggak pernah sholat, orang yang nggak pernah zakat, orang yang nggak pernah haji, orang yang malas beribadah tersebut, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia masuk surga dengan apa? Dengan kecintaan Allah kepadanya. Bisa jadi dia itu bisa masuk surga gara-gara apa? Gara-gara banyak dizalimin orang atau dibilang orang-orang salah, orang jelek, akhirnya apa dia sabar. Bisa jadi dia masuk surga dengan kesabarannya. Ada lagi orang yang dia memiliki banyak ilmu, ibadahnya malas. Ada orang yang banyak ibadah tapi tidak punya ilmu. Ada orang yang tidak punya ilmu, tidak punya ibadah tapi rajin sholat. Pokoknya jangan pernah meremehkan orang Islam. Orang Islam pasti memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk orang lain, tapi kalau untuk diri sendiri pandanglah dengan pandangan yang dulu. Kalau untuk orang lain, lihatlah bahwa dia memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapapun dia, apapun manhaj dia, selagi mereka mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti mereka adalah orang yang memiliki cahaya Islam. Ini baik banget sama orang yang tidak Islam. Kenapa? Karena Islam disuruh mencontohkan kepada orang yang non Muslim ya, supaya mereka ikut serta kepada agama Islam. Iya, sama orang Islam tidak baik kan? Beda organisasi saja sudah parah-parah. Kepada orang yang bukan Islam kamu baik. Ini kemana itu orang? Dia katakan supaya apa? Supaya kita ini memberitahu kepada orang lain bahwa agama Islam itu agama yang baik. Iya, kasih tahu dulu yang udah masuk. Yang udah masuk Islam kasih tahu dulu ini nggak mau. Bersama orang lain baik, a'izzatin 'alal kafirin, azillatin 'alal mu'minin. Jadi kalau sama di hadapan orang mukmin sepertinya sudah hina biasa. Ya. Tapi kalau orang seru gitu kalau sama orang lain. Iya tidak benar, jangan sampai kita kayak begitu. Makanya ini kesempatan bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala mengirim orang untuk mengingatkan kepada kita bahwa usia kita tidak panjang. Berarti apa? Allah pengen kita balik. Allah pengen kita masuk surga. Ya. Allah pengen kita mendapatkan keridhaan Allah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kalau nggak suka pada seorang hamba, Allah biarin aja. Mau ngapain itu terserah. Seperti Firaun. Sakit aja nggak dikasih sama Allah. Sakit aja nggak dikasih. Biarin itu mau apa? Mau senang-senang ambil semuanya. Harta kamu ambil, tahta kamu ambil, terserah mau apa. Sekali diambil sama Allah, istidraj dari Allah, sekali Allah ambil, Allah Subhanahu Wa Taala berikan siksa. Nah, makanya kita nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya Allah memberikan peringatan kepada kita, yakinilah bahwa Allah sayang sama kita, Allah pengen balik. Allah pengen kita balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, waktu sangatlah penting sekali untuk kita isi dengan hal-hal yang positif, sebagaimana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyani, berzikir kepada Allah di setiap waktunya. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW katakan, inni la astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Saya ini dalam sehari istighfar kepada Allah 70 kali. Minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad ini minta ampun sama Allah dalam sehari 70 kali. Dan kita dosanya ini sahabat-sahabat nggak pernah minta maaf. Saya terkadang mikir itu Rasulullah istighfar, dalam riwayat lain malah ada marrah 100 kali. Rasulullah SAW keluar dari kamar mandi, bacanya apa? Ghufranak, minta ampun lagi. Banyak banget minta ampunnya sama Allah. Dosa apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah nggak punya dosa. Rasulullah maksum terjaga oleh Allah. Yang dosa itu kita. Muhammad itu mencontohkan. Jadi af'alul Rasul, kelakuan Rasulullah SAW itu contoh buat kita, bukan buat Rasul. Buktinya mana? Buktinya ketika Rasulullah SAW sholat, harusnya sholat zuhur 4 rakaat, Rasulullah sholat 2 rakaat. Ya, hadis yang terkenal, hadis betul dia ada. Rasulullah SAW sholatnya berapa? 2 rakaat. Kemudian selepas sholat 2 rakaat, Rasulullah ditanya sama sahabat Nabi, ya Rasulullah, aku sholat dalam nasi. Rasulullah, kok sholatnya cuma 2 rakaat kan sholat zuhur? Dalam riwayat sholat asar. Kan sholat zuhur, kenapa kok 2 rakaat? Apakah alasannya karena sholatnya diqashar? Atau memang kau lupa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Sholatnya tidak diqashar dan saya tidak lupa. Terus gimana? Sholatnya nggak diqashar, Nabi Muhammadnya nggak lupa. Kata Rasulullah, inna ma bu'ithu syari'an. Saya ini diutus oleh Allah untuk membawa syariat supaya dicontoh. Kalau Rasulullah nggak lupa, buktinya itu Rasulullah bilang saya nggak lupa dan sholatnya nggak diqashar. Tapi Rasulullah SAW
ketika kita yang lupa, kita ada tempat kembali. Oh, Rasulullah pernah melakukan itu. Kalau kita lupa, langsung saja naik terus ke rakaat ketiga dan keempat, tanpa perlu membatalkan sholat yang pertama. Jadi Rasulullah SAW itu seperti Nabi Zakaria. Apakah dia tidak yakin ketika berdoa kepada Allah, saya sudah terlalu tua, ya Allah minta anak, kayaknya nggak mungkin. Ngomongnya kayak gitu, ya. Rambut saya sudah ubanan, saya sudah kayak, emangnya nggak yakin seorang Nabi? Beliau yakin, tapi tunjukkan kepada kita kalau kita jangan pernah putus asa dalam berdoa, ya. Sehingga Allah beri, karena mereka itu para Nabi adalah contoh tauladan bagi kita semua. Jadi Rasulullah SAW begitu, hari-harinya penuh dengan ibadah, sampai-sampai Sayyidatina Aisyah di dalam Bukhari mengatakan, hatta tawarrama qadamah. Nabi Muhammad kalau zikir kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai saya kesian. Tusyfik alaih. Sayyidatina Aisyah merasa kasihan, bilang, ya Rasulullah, rifqan ya Rasulullah, tolong jangan terlalu sering kayak gini ya Rasulullah, nggak kuat lihatnya. Muhammad SAW kalau nangis itu seperti apa? Air yang mendidih. Kalau kita lagi rasa air mendidih, seperti itu suara Rasulullah SAW. Ya Azizul Birjal, suaranya seperti itu. Habis Siti Aisyah mengatakan, sudah ya Rasulullah, sayangi dirimu ya Rasulullah. Saya juga paham bahwa sesungguhnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Apa kata Allah? Liyaghfira laka Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah maafkan dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Kan Allah yang bilang. Kok masih aja begini ya Rasulullah? Yang namanya istri ya, kesian sama suaminya. Padahal ini sedang ibadah, sedang apa? Sedang sholat, sedang ibadah kepada Allah, tapi istrinya nggak tega. Kemudian istrinya mengatakan, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang? Apa kata Nabi? Afala aku abdan syakura. Saya pengen jadi hamba yang tahu diri. Dikasih nikmat, saya bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Bersyukur itu syaratnya dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati, yang kedua diucapkan dengan lidah, kemudian yang ketiga diaplikasikan dengan amal. Itu syukur. Kalau hanya mengatakan alhamdulillah belum syukur itu. Itu namanya hamd, pujian kepada Allah. Tapi syukur itu perlu dibuktikan dengan amal, itu bersyukur. Makanya lain syakartum la azidannakum. Kapan kita bersyukur? Ketika hati kita betul-betul mengimani Allah, kemudian lidah kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan pujian kepada Allah, kemudian kita amalkan. Ya, kita amalkan apa yang diberitakan oleh Allah. Seperti baginda Rasulullah SAW. Rasulullah, afala akuna abdan syakura. Saya ini pengen jadi hamba yang tahu diri, dikasih sama Allah. Ya, Rasulullah SAW dikasih sama Allah, maka derajat yang tinggi. Rasulullah SAW bukan semena-mena gitu. Wah, saya kan Nabi, saya kan orang hebat, saya kan nasabnya mulia. Kalau kita kan enggak. Udah punya nasab bagus, bilang, wah saya kan keturunan Nabi, wah saya kan ini, saya kan itu. Nabi aja takut, ente nggak takut siapa ente? Nabi takut. Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan. Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin ingkar janji. Allah yang katakan dia firman ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang lalu, dosa yang enggak ada. Dan Nabi maksum dijaga sama Allah. Tapi ibadahnya banyak sekali, sampai-sampai Siti Aisyah mengatakan tidak jarang Nabi Muhammad membangunkan saya untuk izin. Izin apa? Izin untuk qiyamul lail, bangun malam. Karena waktu Sayyidatina Aisyah ketika itu, Sayyidatina Aisyah Rasulullah SAW paling sayang sama Sayyidatina Aisyah. Dalam beliau habibatu Rasulullah, kekasih Rasulullah, dan beliau putrinya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dengan keberadaan beliau banyak hadis-hadis Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pernah sholat kakinya Siti Aisyah itu. Kakinya Siti Aisyah ngadep ke kiblatnya Rasulullah, pernah gitu. Kalau Rasulullah SAW mau sujud, Rasulullah SAW larikan kakinya sampai segitunya Siti Aisyah. Beliau sendiri yang menceritakan. Kemudian kalau Rasulullah SAW sudah mau witir, kalau Rasulullah bangunkan saya, ikut witir. Kalau qiyamul lailnya Rasulullah SAW tidak jarang. Dan Rasulullah SAW bahkan Ummu Salamah, istri baginda Rasulullah SAW, ketika itu Rasulullah SAW kalau dulu masih di Aisyah semua bawa hadiah. Jadi karena orang tahu Rasulullah sangat cinta pada Siti Aisyah, jadi kalau Rasulullah sering dikasih hadiah. Rasulullah menerima hadiah. Rasulullah tidak menerima sedekah, tapi Rasulullah menerima hadiah. Bahkan Rasulullah memberikan hadiah supaya apa? Supaya saling cinta mencintai karena Allah. Rasulullah SAW kalau sudah berada di Siti Aisyah, semua orang berbondong-bondong datang memberikan hadiah. Akhirnya beberapa orang Madinah mengatakan kepada Ummu Salamah, istri Nabi yang rumahnya tidak jauh dari Siti Aisyah. Jadi gangnya sama, Siti Aisyah itu rumahnya di sini.
Ini rumah Siti Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di sini masjid Rasulullah. Ini namanya Raudhah. Sekarang namanya Raudhah. Jadi kalau kita sholat di Raudhah di sini, ini para Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Ma baina baiti wa minbari Raudhatun min riyadil jannah." Antara rumah saya dan mimbar saya ini Raudhah min riyadil jannah. Ini rumah Siti Aisyah, ini Raudhah. Ini ada sumpah. Sumpah itu apa? Jendela. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menimang sholat, Sayyidina Rasulullah SAW mengintip dari sumpah ke sini. Jadi kalau kita sholat di Raudhah, sebelah kiri kita melihat ada seperti jendela, bekas jendela itu jendela Baginda Rasulullah SAW. Rumah Sayyidatina Aisyah di sini. Di sini rumah Sayyidatina Saudah. Di sini Rasulullah SAW juga. Di sini rumah Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Ali. Di sini sekarang Raudhahnya perempuan dari sini maksudnya, dari rumah Sayyidatina Fatimah. Nah di sini istri Rasulullah SAW yang bernama Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah, tapi Zainab ini meninggal, kemudian digantikan oleh Ummu Salamah. Jadi beliau ini memang dekat. Ummu Salamah ini ceritanya yang pernah Rasulullah Siti Aisyah sedang bersama Rasulullah SAW, kemudian Ummu Salamah mengirimkan makanan. Akhirnya Siti Aisyah, jadi Ummu Salamah mengirimkan apa? Hamba sahaya ini untuk datang memberikan lauk kepada Rasulullah yang sudah siap makan. Siti Aisyah sudah masak. Akhirnya Rasulullah tanya, apa itu? Lauk katanya. Dari siapa? Dari Ummu Salamah. Ummu Salamah ini istri Nabi yang terkenal masakannya enak. Ya, jadi istri Rasulullah SAW memiliki kelebihan masing-masing. Ya, Ummu Salamah itu. Siti Aisyah lagi belajar masak ini. Lagi siapin makanan buat suaminya. Udah jadi, udah ngarep makanan yang dimakan, tiba-tiba apa? Makanan favorit Rasulullah datang dari sini. Akhirnya apa? Siti Aisyah melihat di luar, tanya ke hamba sahaya, apa yang kau bawa? Makanan dari rumah Ummu Salamah. Bawa pulang kan? Bawa pulang kan? Kalau tak saya pecahin piringnya. Kata Aisyah, bawa pulang kan? Kalau tak saya pecahin. Akhirnya hamba sahaya ini nengok Rasulullah ini, berani banget ini istri Rasulullah ngomong pecahin piringnya di depan Rasulullah SAW. Mau dibuang begitu makanannya. Akhirnya hamba sahaya ini bingung. Jadi gak enak jadi hamba sahaya itu. Pulang ke sini. Pulang ke sini, mundur diomelin istri Nabi, maju diomelin istri Nabi. Mau dibawa kemana? Akhirnya sudah. Ya bingung karena dia hamba sahaya Ummu Salamah, dia berdiri saya di situ, diambil sama Siti Aisyah kemudian pecah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad marah dan mengatakan, saya Nabi kok tak punya akhlak di hadapan saya? Enggak. Nabi Muhammad SAW mengambil bekas pecahan-pecahan tersebut. Nabi Muhammad SAW merapikan. Rasulullah katakan, pergi wahai anakku, ibu kalian sedang berburu, jangan dekat-dekat. Sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah istri Nabi ketika melihat banyak orang yang mengirim hadiah kepada Siti Aisyah pada harinya Siti Aisyah, Ummu Salamah datang ke Rasul. Ya Rasulullah, tolong bilangin orang-orang itu kalau mengirim hadiah ya Rasulullah, jangan pas waktu Aisyah saja, karena istri-istri Nabi yang lain ngadu sama saya. Pengen apa? Pengen dikirimi juga di waktunya mereka. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian atur saya tentang Aisyah, karena Aisyah tidak pernah terganti. Tidak pernah saya mendapatkan wahyu di satu selimut kecuali bersama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala. Jadi Siti Aisyah sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Makanya banyak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah yang kita dengan keberadaan beliau kita paham dengan hadis-hadis tersebut. Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini masih keluarga Nabi Muhammad seperti yang biasanya kita kasih tahu kekerabatan antara istri Nabi sama keluarga Nabi, di antaranya Aisyah. Karena ayah beliau namanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Abi Quhafa. Nama Abi Quhafa nama aslinya Uthman. Ya. Abu Bakar bin Abi Quhafa. Beliau ini dari keturunan ya. Abu Quhafa bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Nah, ini Taim ini anaknya Murrah. Murrah ini kakeknya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Jadi Rasulullah SAW dari keturunan Murrah. Dan Abu Bakar ini adalah ayah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Di sini kalau kita
ziarah Nabi masuk dari Babus Salam. Kalau sekarang kita dari Madinah, insya Allah sampaikan kita di waktu dekat. Di Babus Salam kalau kita berjalan sekarang mau ziarah Nabi begini aja jalan. Belok kiri di sini makamnya Nabi disuruh keluar lagi. Jangan lama-lama. Haji jangan lama-lama. Kita disuruh cepet-cepet langsung keluar. Nah itu sebelah kiri kita itu makam Rasulullah SAW. Ini dulu di sini rumahnya Sayyidatina Hafsah, istri Nabi Muhammad juga. Nah, Siti Hafsah ini yang sering bersama Sayyidatina Aisyah sampai Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar bilang sama Hafsah, "Hai Hafsah, apa yang kau lakukan di hadapan Rasul? Aisyah juga begitu. Jangan pernah kau samakan dirimu dengan Aisyah dan jangan pernah kau samakan ayah Aisyah dengan ayahmu." Radhiyallahu ta'ala. Mereka ini orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memuliakan mata kita untuk memandang mereka-mereka. Kalau di dunia mungkin kita sering dengar nama mereka, insya Allah di akhirat kita duduk sama mereka. Jadi tahu satu persatu di antara mereka orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa rasulna kama la kunna ma'akhirahu wa rahmatullahi wa alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Abu ya atas pemaparannya. Semoga baik bermanfaatkan maupun kita yang mendengarkan senantiasa Allah mengajar pahala pada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi memang waktu itu investasi yang sangat berharga ya. Jadi hendaklah kita manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Baik, seperti tadi yang di awal saya sampaikan, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya langsung kepada Buya terkait apa yang tadi sampaikan tadi. Silakan bagi jamaah yang bertanya saja. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi sampai dengan waktu sholat maghrib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi belakangan ini pada saat saya sudah mulai banyak ada kerjaan yang masuk itu, saya agak kesulitan untuk bisa bikin petang. Jadi tadi kan kebanyakan ibadah petang pada saat misalnya pekerjaan loadnya masih tinggi dan masih banyak itu ibadah apa yang apakah kita bisa mengerjakan juga petang itu di malam hari atau Rasulullah SAW katakan kullu ma'rufin sadaqah. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Rasulullah SAW katakan walau antar akhaka biwajhin tariq. Walaupun ketika kau berjumpa saudara dengan tersenyum, itu sedekah. Dan sedekah dan zikir kepada Allah. Maka jangan pernah mempersempit arti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal tertentu seperti bacaan tertentu. Karena arti zikir begitu luas. Zikir arti aslinya adalah mengingat. Segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah artinya zikir. Secara umumnya begitu. Ya, definisi zikir adalah segala sesuatu yang membuat kita ingat kepada Allah itulah zikir. Namun memang Rasulullah SAW mengajarkan beberapa zikir. Contohnya zikir yang dibaca di petang hari, zikir yang dibaca di pagi hari. Kalau memang misalnya kita nggak bisa karena ada kesibukan misalnya, maka kita cari ibadah yang lain. Karena agama ini Allah melihat kita ini manusia yang penuh dengan kebosanan. Makanya Allah ciptakan banyak cara untuk beribadah. Manusia itu bosan. Dia mau istiqomah di dalam salah satu ibadah itu seperti sedikit mustahil. Karena apa? Karena mereka itu merasa bosan di dalam amalia mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah mewarnai cara-cara seorang hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah. Jadi bagaimana caranya? Cari hal-hal yang baik yang positif. Kalau memang kita nggak bisa baca zikirnya, kita lakukan ibadah yang lain. Ya. Kemudian di waktu yang kita luang, di waktu malam bisa kita baca zikir sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terus berfirman.